ketakutan yang seharusnya kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. Takdirnya gubernur, Betul. Jadi merangkak dari bawah dulu. Terkenal dengan nama Black Thursday dan Tuesday, di mana pasar saham ambruk 11%. 11% bro. Pemimpin Jepang saat itu melihat bahwa keputusan untuk mengatasi kondisi krisis ekonomi ini kayaknya kita perlu memperluas wilayah kita kalau Jepang. Waduh. Gitu. Dia merasa bahwa bagaimana saya bisa menang lagi, masyarakat sudah melihat saya seperti ini. Dan akhirnya Franklin Delano Roosevelt mengambil suatu tindakan kebijakan bahwa kita harus ikut perang nih. Betul. Di dalam pidatonya berjudul Infamy. Bapak Ibu dan teman-teman semua, sejarah bisa mengajarkan kepada kita beragam perspektif. Kadang-kadang itu bukan hanya soal tentang baik atau buruk, bukan hanya tentang soal benar atau salah atau indah atau tidak indah, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengambil lesson learn dari situ. Dan itulah misi dari Gubuk Sejarah sejak awal, dan kita ingin mempercakapkannya, memperbincangkannya di dalam ruang publik secara konstruktif. Jadi jangan lupa sebelum kita mulai pembicaraan hari ini, untuk klik tombol subscribe, tombol like, tombol share, tombol komen atau apapun untuk membagikan lebih banyak perbincangan tentang sejarah di dalam Gubuk Sejarah yang kita asuh sama-sama ini, agar semakin banyak orang terlibat dalam diskusi itu. Kembali lagi bersama kita hari ini di Gubuk Sejarah untuk membahas berbagai tokoh dan topik tentang sejarah. Ada saya, Seno Bagaskoro. Saya Kaisar. Dan kamus berjalan kita. Kamus berjalan kita. Yu Riyadi Sukasa. Mas Yu Sukasa. Makasih. Mas Kaisar, hari ini kita bahas apa nih kita? Kita hari ini ngebahas tentang Franklin Delano Roosevelt. Franklin Roosevelt. Ada quotes mengatakan bahwa kita tidak bisa mempersiapkan masa depan untuk anak muda kita, tapi kita bisa mempersiapkan anak muda kita untuk masa depan. Franklin Delano Roosevelt. Itu Franklin Roosevelt ya yang mengatakan. Jadi Presiden Amerika yang luar biasa, ternyata menjadi Presiden Amerika yang menjabat selama 4 periode. 4 periode, karena masanya perang ya. Masa perang ya, berada di fase yang kritis untuk Amerika ya. Iya. Di The Great Depression dan di Perang Dunia. Perang Dunia Kedua. Betul. Dan untuk membahasnya kita langsung saja kita tanya-tanyain ke kamus berjalan kita. Silakan Mas Yu. Jadi gimana sih awalnya latar belakang personal Franklin Roosevelt? Kita mulai dari latar belakang keluarganya dulu sedikit, karena peran dia tentang kemampuan dia berpengaruh sekali terhadap dari latar belakang keluarganya. Franklin ini merupakan marga Roosevelt, yang merupakan marga imigran awal ke Amerika. Dia ada keturunan marga dari Belanda. Ayahnya bernama James Roosevelt yang merupakan pengusaha sukses dari investasi batubara dan transportasi, saat itu kereta. Sumber daya alam ya. Betul, termasuk transportasi distribusi sumber daya alamnya. Dan ibunya juga merupakan anak dari pengusaha sukses, yakni orang Amerika yang sukses berusaha melakukan bisnis di Hong Kong. Dia berarti lahir dari keluarga berada ya. Yang keluarga berada dan sangat prestisius sejak abad 17. Gitu. Franklin ini merupakan anak satu-satunya dari ibu dan ayahnya. Dan ibunya itu cukup protektif terhadap Franklin. Sehingga Franklin pada masa kecilnya sempat dia sekolah di sekolah publik Jerman, tapi tidak lama. Dan kemudian dia sekolah pada usia setelah umur 9 tahun, dia sekolah di homeschool, diajarin langsung oleh ibunya, beserta ada tutornya juga, rekrutan ayahnya, tetapi sangat diawasi oleh ibunya. Pada usia 14 tahun dia baru pindah ke boarding school terkenal untuk para keluarga paling prestisius di Amerika, khususnya di wilayah Massachusetts. Itu bernama Groton Boarding School. Itu SMA? Umur 14 tahun sampai SMA, sampai lulus. Di asrama, semacam asrama. Itu asrama terbaik kayak di Amerika. Untuk keluarga paling nomor 1 prestisius. Jadi keluarga-keluarga yang marganya cukup aristokrat semua. Yes, seperti itu. Dan selama dia sekolah di asrama, ada satu tokoh yang cukup berperan aktif dalam membimbing dia, khususnya kepala sekolah Groton itu sendiri, bernama Peabody.
Endicott Peabody namanya. Dia cukup berperan dalam mengajarkan, membimbing nilai-nilai baik dari Kristiani kepada Franklin Delano Roosevelt. Setelah dia lulus, dia melanjutkan studinya di Harvard University, ambil jurusan ekonomi, namun dia sempat berbicara di bukunya yang saya baca, dari buku yang berjudul Di Bawah Bayangan Franklin Roosevelt, judul bukunya, itu mengatakan bahwa dia tidak menyukai kuliah di sana. Kenapa tuh? Dia bilang seperti ini, segala apa yang dia udah belajar tentang ekonomi semua disalahin di situ. Dogmatis. Dia hanya komentar seperti itu. Detailnya saya kurang tahu. Kenapa disalahin? Kurang tahu juga, karena dia hanya bilang bahwa di situ merupakan hari pendidikan terberat saya katanya. Karena apa yang saya tahu selalu dikritik dan disalahkan gitu katanya. Jadi pandangan Padahal tampil beda itu sangat bagus ya. Betul. Perbedaan itu yang menyatukan kita kan. Betul. Dan perbedaan itu yang pada akhirnya membuat nama dia menjadi besar hingga hari ini. Iya. Gitu. Dan selanjutnya, tapi dia lulus ya. Dia lulus 3 tahun. Cuman dia di Harvard 4 tahun karena 1 tahun setelah dia lulus dia fokus menjadi editorial bernama Crimson Harvard, kayak media publikasi Harvard pada saat itu. majalah kampus gitu. Majalah kampus. Majalah media kampus. Setelah dia lulus sekitar tahun 1904, sedikit saya tambahkan bahwa ayah dia meninggal di tahun 1900 waktu dia berusia 18 tahun. Kuliah itu waktu kuliah. Waktu dia Mau kuliah, kuliah. awal-awal kuliah dan mau Awal-awal kuliah. kuliah ya. Dan cukup terpukul ya dia. Dan tapi keluarganya, martabat keluarganya tetap cukup bertahan karena saudaranya menjadi presiden Amerika ke-26 bernama Theodore Roosevelt. Salah satu presiden ternama di Amerika juga. Theodore Roosevelt tuh pamannya dia. Saudara. Oh saudara. Tapi umurnya Lebih tua. lebih tua. Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt nama akrabnya. Franklin Delano Roosevelt juga terkenal dengan singkatan FDR pada saat itu. Setelah dia lulus tahun 1904, dia berkenalan dengan saudara jauhnya bernama Eleanor Roosevelt dan menikahinya. Ini saudara jauh ya, perlu diketahui marga Roosevelt itu sudah banyak keturunannya, jadi sudah sangat jauh. Iya. Jadi lebih kayak marga gitu ya. Marga. Iya. Cuman tetap kompak marganya Iya. hingga saat ini. Nah, kemudian setelah dia lulus, dia sempat sekolah di Columbian Law School untuk sekolah pengacara. Namun tidak sampai lulus karena di tahun 907 dia lulus sertifikasi pengacara di New York. Dan setelah dia lulus sertifikasi, dia kerja di salah satu tempat ternama di New York sebagai pengacara divisi kemaritiman. Nah, ini sebagai Kelautan ya. kelautan. Masalah perkapalan dan masalah wilayah perbatasan juga dia menangani divisi itu di perusahaan rekannya. Ini menjadi basis pertama dia menjadi pejabat politik nanti kelak. Itu sampai dia sekitar tahun 1910 dia kemudian pertama kalinya aktif dalam perpolitikan Amerika Serikat. Itu masih di usia 28 tahunan ya. Sekitar 28 tahun, Iya kan? betul. Iya. Sekitar 28 tahun dia pertama kali menjabat sebagai legislator dari New York. Kalau kita samakan sekarang seperti DPRD Provinsi. Provinsi di New York. Dan singkatnya dia terkenal seperti ini. Pada saat dia menjadi DPRD New York, dia terkenalnya lebih banyaknya di media kabar New York adalah dia berupaya beserta beberapa rekannya dari Partai Demokrat itu ingin mengurangi pengaruh dari organisasi bernama Tammany Hall. Tammany Hall itu organisasi dari tahun 1780-an yang mendominasi perpolitikan di Partai Demokrat New York. Gitu. Hingga saat itu tahun 1900-an. Di mana dia berusaha melakukan penurunan pengaruh yang akhirnya berdampak kelak di tahun 1960-an Tammany Hall sebagai mesin politik New York sudah bubar. Ini lebih kemana sih perspektif Tammany Hall ini? Tammany Hall sebenarnya di Demokrat tapi perspektif sama ya. Dia cuman menguasai kepentingan-kepentingan orang di dalam organisasi tersebut. Oh, interest base aja ya berarti. Ya, dia mesin politik dan penggalang dana. Oh, penggalang dana juga. Ya, untuk Partai Demokrat tapi sebatas New York.
Nah, kemudian di tanggal 10 Oktober 1912 dia bergabung dengan Freemason dan di situ dia semakin memiliki pengaruh untuk melawan pengaruh dari Tammany Hall. Freemason ini apa nih? Freemason itu sebagai organisasi sosial di New York, di Amerika pada saat itu, sudah populer semenjak tahun 1700, namun dia lebih aktif dalam respon dari bantuan-bantuan bencana alam, bantuan sukarelawan, beasiswa, seperti itu. Perlu saya garis bawahi ya, kebanyakan Freemason mendekati konspirasi, namun konspirasi itu pertama kali aktif besar namanya hingga saat ini karena serangan balik dari Tammany Hall. Karena dia tersaing dari Tammany Hall. Ini yang menarik ini. Salah satu serangannya itu ya, khususnya di Amerika. Iya. Gitu. Oke. Jadi soal politik aja ya awalnya. Sebenarnya awalnya kalau di New York soal politik, kalau di Eropa bahasnya lain, di Itali khususnya. Gitu. Tapi intinya masalah persaingan pengaruh politik sebenarnya. Gitu. Franklin Delano Roosevelt bergabung kepada Freemason dan dia memiliki pengaruh yang cukup bertambah lah, dan akhirnya Tammany Hall mulai berkurang sedikit demi sedikit. Di berita surat kabar New York terkenal dengan istilah The Little Insurgency. Sang pemberontak kecil katanya di surat kabar. Yang lama-lama jadi besar. Yang sangat mendominasi dan mengurangi pengaruh dari Tammany Hall. Nah, kemudian di tahun 1913 itu ada pemilihan presiden bernama Woodrow Wilson. Dan Franklin mendukungnya, dan saat dia menang, Franklin dikasih jabatan sebagai sekretaris Angkatan Armada Laut Amerika. Karena dianggap dia memiliki pengetahuan yang tadi dihukum tentang kemaritiman di situ. Itu masuknya ke menteri atau ke panglima? Lebih tepatnya dia sebagai inspeksi panglima, di atasnya panglima. Oh, di atasnya panglima. Tapi dia wakil sekretarisnya. Jadi sekretarisnya di atasnya, nah dia wakilnya. Oke. Gitu. Jadi eksekutif ya Mas ya. Eksekutif seharusnya, bukan di militernya. Nah, tidak lama setelah dia menjabat, terjadi Perang Dunia Pertama di Eropa. Dan singkatnya, Amerika bergabung dalam Perang Dunia Pertama karena armada kapal laut Amerika ditenggelamkan oleh Jerman di Perang Dunia I. Dan Franklin diutus oleh Woodrow untuk melakukan inspeksi di Eropa terkait armada angkatan laut sekutu. Jadi dia ikut inspeksi armada laut Prancis, Inggris, dan Amerika. Setelah itu dia juga sempat inspeksi ke medan tempur di Verdun. Nah, sepulangnya dalam perjalanan pulang dia terkena penyakit demam influenza. Influenza itu penyakit Perang Dunia I ya? Betul. Itu era wabah influenza saat itu. Dan Franklin kena di sumbernya di kapal itu. Waduh. Tapi sembuh dia. Sembuh dia ya? Sembuh. Kebanyakan prajurit kebetulan tidak seberuntung Franklin. Dan itu menandakan era wabah besar di Amerika Serikat tahun 1918-19. Sepulangnya dia dari Perang Dunia I, Franklin kemudian ikut berupaya kampanye politik untuk menjadi wakil presiden bersama mantan gubernur bernama James M. Cox, namun kalah melawan Presiden Harding saat itu dari Republikan. Dan setelah dia kalah, dia menerima kekalahannya dengan bijaksana, dia mengakui kekalahannya dan meminta publik untuk mendukung presiden baru. Gitu. Bijak sekali ya. Yes, betul. Dia terkenal sosok yang bijaksana di mata publik Amerika. Citranya dia bangun emang gitu ya. Betul. Sejak itu sampai akhir hidupnya. Sampai akhir. Setelah dia menerima kekalahannya di tahun sekitar bulan Agustus tahun 1921, itu pertama kalinya di Capabelo Island di Kanada, pertama kalinya dia terlihat gejala penyakit. Dia ada sakit kayak asimetris dan ada timbul masalah paralisis, kelumpuhan. Mulai pertama kalinya ada gejala tersebut. Dan didiagnosa oleh dokter pada saat itu dia terkena penyakit polio. Namun jurnal tahun 2003 yang berjudul Penyebab Kelumpuhannya Franklin itu disebut sebagai penyakit Guillain-Barré.
Gitu salah satu. Tapi sejarawan sampai sekarang menulis bahwa penyakit itu tetap polio. Belum ada perubahan di buku sejarah seperti itu. Nah, Dan ini akan jadi penting ya soal polio ini nanti Mas, berkaitan dengan legacy dia nanti ya. betul, kelumpuhannya selalu menjadi tolak ukur dalam pidato menyemangati masyarakat publik Amerika. Dan kemudian Franklin sempat mau pensiun dari politik karena kelumpuhannya. Dia merasa bahwa Dan pasca kalah juga itu ya. pasca kalah juga, dia merasa bahwa bagaimana saya bisa menang lagi, masyarakat sudah melihat saya seperti ini gitu. Namun temannya bernama Louis Howe, tulisannya Louis Howe, yang menyemangati dia untuk terus lanjut di politik berkat teman baiknya. Dan dia mulai fokus dalam penyembuhannya dari tahun 1921 sampai sekitar 1928 untuk melakukan terapi dan belajar berdiri, berjalan dengan bantuan kaki, besi, dan hidroterapi dan macam-macam seperti itu. Dan pengalamannya ini yang membuat dia pada tahun 1938 kelak membuat yayasan penanganan dan terapi polio yang berkontribusi terhadap terciptanya vaksin polio sekarang. Jadi ketika itu belum ada vaksin polio ya? Belum ada. Jadi emang keluarga Roosevelt ini yang ngebuat vaksin polio? Berkontribusi dalam konteks salah satunya. Betul, dalam konteks pendanaan dan penelitian. Dia sangat berkontribusi justru. Iya. Gitu. Dan tidak terlepas dari situasi dia juga, kondisi Franklin Roosevelt kan Betul. yang terkena itu. Betul. Ya, ya. Sekitar tahun 1929 pada tanggal 1 Januari dia menjabat dan menang menjadi gubernur New York. Dan selama dia kampanye dia selalu memperlihatkan kepada publik dia sanggup berjalan dan berdiri ya. Walaupun beberapa publik sudah juga menyadari bahwa dia berdiri pun perlu dibantu oleh kerabatnya dan asistennya. Dan pada tanggal 1 Januari 1929 tersebut dia juga membangun program-program New York terkait konservasi kehutanan National Park di New York. Menanam pohon. Iya. Dan membangun dam bendungan. Namun ada fenomena menarik pada tahun segitu di bulan Oktober khususnya, era yang terkenal dan berdampak pada stabilitas politik dunia bernama Great Depression. I see. Di tanggal 24 dan 29 Depresi besar ya. Depresi ekonomi besar. Sebelum ke sana, berarti kesimpulannya akhirnya dia merangkak dari bawah ya. DPRD provinsi, Betul. terus habis itu maju wapres kalah malah kan. Kalah. Gubernur ternyata takdirnya gubernur. Betul. Jadi merangkak dari bawah dulu. Betul. Gitu. Iya. Betul. Ya. Lalu ke depression sekarang. Ya. Mungkin saya akan jelasin untuk mempersingkat sedikit tentang Great Depression ya, untuk memperlihatkan seberapa mengerikan situasi Amerika pada saat itu, bahkan berdampak pada dunia. Itu krisis ekonomi Amerika terbesar, atau mungkin bisa dibilang sebagai pengalaman krisis terbesar dalam sejarah manusia, khususnya. Jadi pas Great Depression itu dia posisinya itu lagi jadi gubernur ya? Gubernur. Dan pada saat itu terkenal dengan nama Black Thursday dan Tuesday, di mana pasar saham ambruk 11% 11% bro dalam satu hari, dan besoknya terus menerus 11%, 15%, 20% sampai satu minggu. Tanpa ada. Itu karena apa? Beberapa penelitian, ada beberapa penelitian. Saya singkatnya satu, karena yang paling umum karena banyak spekulan. Tetapi ada juga penelitian terbaru karena adanya pengenaan tarif oleh Presiden Amerika Hoover pada saat itu. Tapi ini masih penelitian, pertama kali penelitian itu dilihat tahun 2002 khususnya. Terkait apakah seperti tarif Trump sekarang? Mirip, betul. Tapi bedanya pada saat itu belum ada sistem-sistem yang Amerika punya saat ini. Infrastrukturnya belum sesiap sekarang. Dan itu disiapkan oleh Franklin. Gitu. Jadi Franklin berkontribusi besar terhadap kondisi ekonomi Amerika. Gitu. Oke. Nah, gimana cara dia men-tackle itu di situasi? Saat dia jadi presiden? Pertamanya sebenarnya mirip seperti saat dia menjadi gubernur. Namun kalau gubernur kan ada skop-skop terbatas. Pertama, kalau gubernur dia jadi gini, saat ekonomi turun itu berdampak pada utang-utang bank yang tidak bisa dibayarkan, ya kan? Jadi dan orang-orang kemudian panik menarik uang deposito dari bank.
di seluruh Amerika dalam waktu bersamaan. Beberapa bank mendeklarasi kebangkrutannya di seluruh Amerika. Dan kemudian produksi menurun 50% year on year. Jadi setiap tahun menurun 50% produksi. Dan pengangguran bertambah sebanyak total sampai tahun 33, 25% penduduk Amerika menganggur. Dan puluhan juta lainnya kerja setengah hari. Dan sisanya serabutan. Dan konsekuensi logisnya gitu Mas ya. Dan terparahnya sekitar 11 juta orang kurang lebih tidak memiliki rumah alias tunawisma akibat kondisi tersebut. Sebuah kondisi yang dimana tidak memiliki tempat tinggal. Homeless. Pada tahun 29 awal-awal Black Thursday itu, Mas, di pejabat Amerika masih banyak bilang, oh ini cuma sementara kok jatuhnya. Iya. Karena Ternyata kan lama. Kondisi ekonomi tidak sekejap kan. Iya. Perlahan. Tapi Franklin sadar bahwa ini kondisi bahaya. Iya, di hari bahaya. itu langsung tahu. Titik kritis itu ya. Betul. Jadi di hari itu, di 1 hari 2 hari lah setelah kondisi itu, dia mengawasi dulu sekitar seminggu, langsung lihat ini bahaya, saya harus ambil tindakan. Karena PHK sudah mulai terjadi. Gitu. Walaupun jumlahnya tidak signifikan. Dan Franklin langsung melakukan kebijakan mengeluarkan bantuan paket bantuan ekonomi terhadap orang-orang yang terpecat. Seperti itu. Dan Di situ ada simpati masyarakat terhadap dia ya. skala nasional. Skala nasional dia berikan bantuan Simpatinya. itu ya. Saya Padahal dia jadi gubernur ya. Waktu itu masih gubernur, tetapi tindakan dia mendapat langsung simpati ke nasional. skala nasional. Oke. Karena banyak gubernur lain tidak menganggap bahwa udah nggak usah panik, ini bakal hilang kok. Oh, yang lain denial, Ada ya. yang denial. Iya. Ini pasar bebas emang seperti ini, naik turun nanti ada koreksi lagi katanya. Tapi nggak taunya setahun year on Di situ year, kesempatan dia bersinar ya. ya intuisinya tepat. Stepping stone-nya di situ ya, stepping stone-nya. Nih sebagai catatan tambahan dalam politiknya, waktu dia pertama kali jadi gubernur dia hanya menang 1%. Tapi setelah pengalaman itu menangnya mungkin saat dia jadi presiden nanti di tahun 32 kampanyenya 90-an% dia suara yang menang. 90% bro. Kurang lebih kalau lihat dari peta perpolitikan Amerika semuanya namanya Franklin, cuman paling 1 atau 2. Wah hebat. Kurang lebih segitu. Padahal dari gubernur ya dia sebelumnya. Bukan incumbent capres ya. Yes. Luar biasa. Berarti di tengah musibah di situ dia membuat suatu kebaikan untuk negaranya ya. Betul. Dia menemukan momennya di situ. Momentumnya. Dan momentumnya dia juga tidak main-main karena itu kondisi Great Depression, kondisi yang membuat dunia saja, orang-orang ahli di dunia aja nggak bisa mengatasi. di dunia kita berbicara. Tapi Franklin dengan cepat mengatasinya. Oke. Nah, saat dia jadi presiden dan dilantik pada tanggal 4 Maret 1933, 33 dia. yes, dia sempat menjabat jadi gubernur kedua kalinya ya, tetapi pada saat itu Partai Demokrat Amerika menyadari bahwa dia kayak cocok nih jadi presiden. Iya. Dia lebih besar skupnya. Betul. Butuh tokoh capres ya. Dan masyarakat mendukung itu, mendukung. Dan dia dalam pidato inaugurasinya, pelantikannya terkenal kurang lebih dia berpidato seperti ini ya, kurang lebih bahwa dia menyatakan poin inti dia terkait ketakutan yang seharusnya kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. Jadi maksudnya hal yang paling kita takuti harusnya ketakutan itu sendiri. Karena ketakutan itu yang bersifat tidak bernama, tidak adil, dan tidak ada ampun, itu akan membuat kita, akan melumpuhkan kita dari kemunduran menjadi kemajuan. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Jadi intinya dia mengajak masyarakat Amerika Serikat untuk tidak takut pada kondisi ini. Jadi ketakutan adalah ilusi itu ya. Ya, kalau kita bisa melawan rasa takut, kita bisa membuat sesuatu yang mundur menjadi maju. Dan di media Amerika, ada penulis media Amerika, surat kabar New York khususnya, dia membilang bahwa kalau presidennya seoptimis ini, dan dia bisa berdiri seperti itu, yakni berdirinya juga butuh bantuan, berarti masa depan Amerika bisa pulih dari Great Depression. Dan benar, dalam saat dia menjadi presiden,
2 hari setelah dia menjadi presiden, dia langsung melakukan kebijakan dengan cepat. Kebijakan pertama dia adalah menutup bank skala nasional dalam 4 hari, tapi pada aktifnya 7 hari. Agar masyarakat Amerika tidak bisa menarik uangnya selama seminggu dulu. Karena pada saat itu terus-menerus orang berusaha untuk menarik uangnya secara bersamaan. Dan bank-bank banyak mendeklarasi kebangkrutan. Persentasenya misalnya dari 50 bank, 46-nya bangkrut. Kondisinya. Dan Gawat ini. Gawat, separah itu Gawat, kondisinya. mau kolaps luar biasa. Dan itu baru satu kondisi doang, perbankan. Belum kondisi lain. Sosial, PHK, lain sebagainya. Industri, Environment, investasi, segala macam lah ya. dan itu baru skala nasional, belum internasional, gitu. Dan tindakan Franklin terbukti efektif karena di hari Seninnya saat bank sudah buka, dana yang masuk itu sebesar $1 billion pada saat itu, atau setara sekitar 24 billion saat ini, 2024 kurang lebih ya. Yang berhasil diselamatkan kembali hari Yang berhasil masuk lagi ke bank. Dalam waktu 1 minggu. Dan kemudian saham juga naik 15% langsung di hari Senin. Wah, bagus dong. Masyarakat mulai percaya lagi bahwa Pertanyaannya itu pandangan original Franklin apa pandangan Harvard yang dia lawan itu tuh? kalau dari buku yang berjudul, ini saya sempat baca, dari buku berjudul The Dying President of Franklin, dia bilang bahwa tuh kan apa yang pernah dibilang salah bener kan, gitu. Dia sempat ngomong gitu ke sekretarisnya, ke asistennya di White House, gitu. Jadi benar Pandangan kata dia. Bung Sana, Iya. gitu. Dan sedikit tambahan di tahun itu, walaupun perbankan sudah aman, tetapi masih ada kelompok masyarakat yang khawatir. Kenapa disebut Great Depression? Karena masyarakat sudah depresi dan tidak percaya pada sistem Amerika saat itu. Iya. Dan justru menanyakan bahwa, oh, sistem kapitalis tuh kayak gini. Mungkin jangan-jangan sistem lain bisa menjadi solusinya. Lebih bagus. Dan itu cukup bahaya pada tahun Bahaya. segitu. Dalam konteks waktu itu perang ideologi ya. Perang ideologi, Iya, betul. iya. Dan terjadi sebuah aksi sosial, demonstrasi yang dilakukan oleh militer Amerika. Wah, kalau militer sudah demonstrasi cukup bahaya pada saat itu. Dan militer ini menuntut upah bonusnya. Gitu. Tapi berhasil diselesaikan. Ini waktu sebelum Franklin ya, sekitar 1 minggu sebelum Franklin. Dan terciptalah satu jenderal terkenal sebagai pahlawan bernama Douglas MacArthur. Oh, MacArthur. Dia berhasil langsung menengahi itu. Dia dianggap pahlawan ideologi Amerika. Dia yang berpengaruh terhadap Jepang juga itu ya. Ya. Franklin melihat bahwa Douglas MacArthur cukup berkontribusi ya, tetapi dia cukup aktif di media juga nih. Jangan-jangan ada unsur politiknya. Mau nyapres juga. Jadi, Mulai dicurigai, waspada dia ya. di sekitar tahun 34 atau 35, Franklin kemudian mengeluarkan keputusan untuk memindahkan Douglas MacArthur ke Filipina. Dan rupanya keputusan Franklin sangat berdampak terhadap Perang Dunia II ya. Gitu. Douglas MacArthur secara tidak langsung bahwa kayaknya lo lebih cocok di luar Amerika deh, katanya Franklin. Seperti itu. Nah, itu kebijakan dia dalam konteks militer. Karena dan konteks ekonomi yang tadi terkait perbankan. Nah, sekarang konteks Perang Dunia Kedua kayak gimana nih? Nah, kondisi ekonomi yang kacau seperti itu berdampak juga bagi Eropa dan Jepang saat itu. Pemimpin Jepang saat itu melihat bahwa keputusan untuk mengatasi kondisi krisis ekonomi ini kayaknya kita perlu memperluas wilayah kita kalau Jepang. Waduh. Gitu. Jadi di antara kesempitan itu ada kesempatan gitu ya. Dan Jerman saat itu dari partai yang terkenal saat itu bernama Partai Nasional Sosialisme. Iya. Dan Itali, PNF. Dan Itali. Partai Nasionalis Fasis. Mengatakan bahwa kondisi ekonomi yang kita alamin sekarang dan Great Depression yang kita alamin itu karena perjanjian Versailles. Memakai kesempatan perjanjian kalah Perang Dunia I dan memanfaatkan kondisi kesulitan ekonomi itu sebagai bentuk kita harus ngelawan nih dengan bentuk perlawanan militer. Dan dengan khusus Jerman dengan cara menyatukan ras Jerman. Suku Arya di Cekoslovakia, Austria, Polandia.
Ya, dengan tindakan-tindakan kebijakan pemerintah pada saat itu di Eropa dan Jepang ya akhirnya tercipta konflik. Namun konflik pertama diprakasai oleh Jepang tidak direspon dengan cepat oleh dunia. Saat itu LBB, bernama LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Liga Belum Bangsa-Bangsa, PBB, ya. belum PBB. Dan Amerika pada saat itu fokus untuk menangani masalah ekonomi dalam negeri Iya. dengan tindakan kebijakan netral, tidak ikut campur. Karena publik saat itu bilang, publik masyarakat Amerika lebih ngedukung Amerika tidak ikut campur dalam perang Eropa katanya. Karena belum siap juga ya secara dalam negeri ya. Karena belum siap dan masyarakat Amerika juga lebih banyak tidak mendukung Iya. saat itu. Walaupun Franklin itu sendiri melihat bahwa penting nih kita harus bantu Eropa sebenarnya. Tetapi ya publik mengatakan hal yang berbeda. Dan kemudian Jerman menyerang Polandia. Iya, Polandia pertama. Setelah itu ada penguasaan di wilayah Cekoslovakia. Dan kemudian menyerang Prancis. Dan Prancis jatuh cuman berapa hari aja. Yap, benar. Masyarakat Amerika Sekejap. terkejut, sangat terkejut. Dunia terkejut. Opini masyarakat Amerika mulai terpecah. Iya. Amerika harus ikut serta karena melihat bahwa tindakan Tapi partai kenapa Jerman- Amerika nggak ngikut perang dari awal sih? karena kondisi ekonominya sangat Lagi suram. bukan karena itu kesempatan dia, makanya di akhir aja dia perang. Bisa jadi. Itu penelitian dari Jadi bukan spekulasi nih ya. bukan pendapat Bung Kaisar itu udah diteliti juga betul, tapi dalam perspektif geostrategi. Iya. Penelitian di tahun 2003 terkait Franklin seperti itu. Bukti-buktinya apa terkait itu? Ketika pihak pertama sama pihak kedua sedang perang, ya yang menang adalah pihak ketiga karena nafas pihak ketiga lebih panjang dibanding nafas pihak pertama dan pihak kedua. Bukti dari tindakan itu sebenarnya penelitian karena Franklin sebenarnya memberikan bantuan kepada Inggris. Padahal dia netral kan. Tapi memberikan bantuan kapal perang. Iya. Senjataan. Itu terbuka atau diam-diam? Kalau ada beberapa yang terbuka, ada yang diam-diam. Oke. Gitu. Oke. Kalau yang terbuka juga terkait fakta perjanjian bernama Land for Base. Seperti itu. Itu kan menandakan bahwa Amerika emang bilang, ya ayolah bertahan nih, gue kasih senjata. Iya, Nanti kalau iya. udah mulai siap nih, Amerika siap, dan musuh udah lemah kan. Kita ikutan gitu ya. Baru dia Betul. being a hero. Iya betul. Itu ada penelitian terkait itu dalam konteks Iya, politik kan? dan militer. Iya. Tapi kalau dari perspektif umum dari buku yang diterbitkan di Amerika, dia menyatakan bahwa karena Franklin harus menyelesaikan masalah ekonomi dulu dan publik tidak mendukung. Untuk ikut campur. Ikut campur hingga akhirnya Prancis dikuasai, tapi tetap publik kebagi, tetap Kongres juga kebagi, tidak mau mendukung. Dan puncaknya pada tanggal 7 Desember 1942 Pearl Harbor dihajar. oleh Jepang. Itu pun Jepang menyerang saat setelah berapa bulan Franklin memberikan sanksi kepada Jepang dan memberikan dana bantuan sebesar 100 juta dolar ke Chiang Kai-shek yang lagi perang lawan Jepang. Dan Jepang melihat bahwa ini tindakan Chiang Kai-shek pengkhianatan. nih nasionalis ya. Nasionalis yang Cina ya. sedang berperang lawan Jepang. Pada saat itu udah berperang hampir 10 tahun. Gitu. Dan Jepang melihat bahwa wah ini tindak pernyataan perang. Iya. Gitu. Oh, pendapat Jepang seperti itu. Dan Jepang Akhirnya aksinya dia hajar Pearl Harbor. sebelum itu Franklin bilang diplomasi, oh kita nggak mau perang katanya. Franklin. Diundang lah, datang Hirohito. Perdana Menteri Jepang saat itu, Hideki Tojo. Hideki Namanya Tojo. Dan dia bilang bahwa oh enggak, kita ngasih bantuan kemanusiaan, kata Franklin. Dan setelah pertemuan itu tiba-tiba Franklin memberikan embargo kepada Jepang minyak, sehingga Jepang terpaksa untuk mencari sumber minyak lainnya di Asia Tenggara. Gitu. Di saat itu kebijakan politik yang dimana menurut Franklin itu kebijakan yang cukup penting untuk menjaga kedamaian dunia. Kenapa waktu itu Franklin Delano Roosevelt tidak mau membantu Perdana Menteri Inggris dalam penyelamatan misi Dunkirk Karena dan Calais? karena tekanan dari Kongres Amerika. Salah satunya itu, selain masalah Sampai politik, akhirnya Pearl Harbor dihajar, rakyat menyaksikan, dan akhirnya Franklin Delano Roosevelt mengambil suatu tindakan kebijakan bahwa kita harus ikut perang nih. betul. Di dalam pidatonya berjudul Infamy. Iya, infami. Infame. Betul. Dan Kongres secara sepenuhnya mendukung keikutsertaan Amerika Serikat dalam
Perang Dunia II. Tapi muncul pertanyaan baru. Yang mana dulu nih? Yang mana dulu nih? Jerman, Jepang atau Italia nih katanya. Ya, Akhirnya Winston Churchill kemudian meyakinkan Franklin Iya. di konferensi Arcadia di Washington untuk memastikan bahwa Europe first, Eropa dulu. karena kuncinya di situ kan. Betul. Selain itu, Jerman. Kuncinya di Jerman. Dan kebetulan Jerman saat itu mayoritas pasukannya berada di Rusia. Di Rusia, iya. Kalau Amerika Cold War ya. Itu kesempatan untuk Itu menyerang balik. perang dingin kan? belum ya? sebelum Sebelum perang ya? dingin. Tapi terkenal Winter War Iya, Winter War kan. karena udah musim dingin. Udah musim dingin, mereka Iya. kehabisan makanan setahu gua. Betul, dan udah mulai kepukul mundur nih sama Pukul Soviet. mundur sama Iya. Soviet. Itu perbatasan Finlandia dan terus saat itu Soviet adalah komunis ya. Jadi Winston Churchill bilang kalau kita nggak segera membantu Eropa, bisa-bisa nih Soviet tidak bisa dibendung lagi kalau udah masuk ke Eropa Barat. Iya. Gitu. Dan dengan sigap, dengan cepat, Franklin kemudian setuju Europe first, dan dia pada tanggal 1942 bulan November, dia mengadakan operasi militer bernama Torch. Tetapi saat itu, sebagai catatan tambahan, Franklin bukan sebagai pemimpin yang langsung dalam militer ya. Dia tidak melakukan strategi. Dia membuat sebuah komisi agar segala keputusan strategi minor itu tidak harus lewat dia, biar lebih fleksibel tentaranya. Yang dimana angkatan daratnya dikepalai oleh George C. Marshall dan angkatan lautnya Ernest J. Kings. Gitu. Jadi dia lebih banyak fokus, walaupun dalam operasi ditandatangan dia juga, cuman dia lebih banyak fokus diplomasi untuk mempersiapkan setelah perang kita harus membuat di situ sistem kuncinya. The Great America sekarang di situ kuncinya. Betul sekali. Diplomasinya Franklin Delano Roosevelt ternyata. Betul. Dan itu linear dengan citra dia dari awal itu ya, sebagai seorang negarawan yang Iya. Dan dia melihat dia berkontribusi terhadap hegemoni Amerika pasca Perang Dunia II. Dan di mana Wah, ngeri banget ya hegemoni ya sebutannya. hegemoni, Kebangkitan itu. kebangkitan dan influence-nya terbesar di tingkat dunia. Di tingkat dunia. Di Operation Torch, singkatnya di Operation Torch, penyerangan Amerika dan sekutu di wilayah Afrika, karena saat itu Jerman lagi berperang melawan Inggris di Afrika, kemudian dilanjutkan ke Perang Sisili di Operation Husky untuk menguasai Itali kalah, dan kemudian dilanjutkan Mussolini dikalahkan, dan kemudian Operasi Neptune di Prancis, Normandy, pendaratan Normandy, atau terkenal dengan nama D-Day. Di tahun 1944 bulan Juni. Dan 1 bulan setelah operasi D-Day dia langsung mengadakan pertemuan yang terkenal dengan nama Bretton Woods. Itu perjanjian juga kan? Perjanjian dan memprakarsai sistem ekonomi yang masih ada sampai sekarang bernama IMF dan World Bank. Dan tadi dulu pada saat Bretton Woods namanya belum World Bank, namanya masih IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. Tapi udah jadi World Bank sekarang. Sekarang berubah nama menjadi World Bank. Dan dia juga memprakarsai pendiriannya PBB. Sebelum dia menyerang Operation Torch, dia menyatakan kepada dunia untuk melawan Axis of Evil. United Nation Against Axis of Evil. Axis of Evil adalah 3 musuh tadi. Jerman, Italia, dan Jepang. Gitu. Ya. Dan Bretton Woods ini juga berbicara tentang Bretton Woods berbicara tentang rekonstruksi Eropa pasca perang, memberikan pinjaman ekonomi dengan bunga saat itu kepada Inggris, Prancis, dan Eropa Barat lainnya. Yang lagi dalam kekacauan. Dan hancur. Tapi tidak Di situ ditandatangani. juga kan Perdana Menteri Inggris tidak menang lagi. Karena lawan politiknya itu lebih meningkatkan di bidang ekonomi kan. Betul. Dan sementara si Perdana Menteri Inggris ingin perang lagi melawan tirai besi itu ya. Betul. Rusia ya. Dan ada salah satu Soviet. kritik dari masyarakat saat itu yang Perdana Menteri Inggris saat itu bilang, kritik pendukungnya bilang, kalau kita minjem uang, pinjaman, walaupun kita butuh, tapi pinjaman bunganya disepakati seperti itu, kita bisa terjebak utang dan Empire of Inggris bisa runtuh. Iya. Itu salah satu isu politik lah. Oke. Dan seperti itu, dan kecuali Soviet ya, Soviet tidak menandatangani gitu. Nah kemudian Franklin
melakukan konferensi juga di Yalta, konferensi khusus untuk Soviet. Karena kalau Soviet di Bretton Woods menolak. Intinya sebenarnya seperti ini sih. Kan Eropa sudah menuju kemenangan. Tapi Jepang belum diinvasi. Daratan Jepang belum mulai perangnya, baru di Okinawa. Soviet tidak mau ikut perang lawan Jepang. Nah, Amerika sadar, Franklin sadar bahwa kalau Soviet tidak ikut serta, takutnya korban jiwa banyak berjatuhan di Amerika. Jadi intinya konferensi Yalta ini untuk memastikan Soviet Untuk masuk. ikut serta dalam perang melawan Jepang dengan janji wilayah Sakhalin dan beberapa wilayah Manchuria. Manchuria. Yang itu perjanjian konferensi terakhir yang dilakukan oleh Franklin. Dan Disetujui. setujui. Sehingga akhirnya Tapi Sakhalin ditepati nggak sama Soviet? ditepati khususnya di Sakhalin, tapi di beberapa konteks enggak. Enggak ya? Dalam konteks perjanjian ekonomi. Oke. Gitu. Dan soal Manchuria ini penting karena jadi salah satu firasat Bung Karno ya pada waktu akan bicara tentang persiapan kemerdekaan untuk konteks Indonesia. Iya. Iya, Betul. iya, iya. Dan sekarang negara Manchuria udah tidak ada karena sudah menjadi bagian dari wilayah Republik Rakyat Cina dan Soviet. Dan kemudian sepulangnya dari konferensi tersebut, Franklin terlihat lelah. Dan pada tahun 1945 di tanggal 12 April 12 April ya. dia bilang bahwa di Georgia, Iya. di Warm Spring, Georgia, dia bilang kepala saya sakit. Dan habis itu dia terjatuh tidak sadarkan diri. Dan pada pukul 3.30 sore, dia meninggal dunia. Tidak sampai 1 bulan sebelum Jerman menyerah. Jadi dia meninggal sebelum Perang Dunia II berakhir. Terakhir. Jadi Tapi dia pahlawannya ya. Iya. Pahlawannya. Di tengah kejayaan dan kedikdayaan dia ya waktu itu Iya, hampir iya, mengakhiri iya, perang iya. ya. Iya, Dan iya. warisan dia cukup banyak dalam segi perbaikan ekonomi. Sekarang di seluruh wilayah state Amerika ada taman nasionalnya. Iya. Karena dia dulu nge-push supaya orang-orang bisa bekerja taman nasional. Dan dia juga berkontribusi terhadap berdirinya PBB, World Bank, IMF, dan pembentukan Amerika yang kuat di era modern. Gitu. Luar biasa. Jadi banyak sekali ternyata legacy dia yang hari ini kita rasakan dan dirasakan oleh masyarakat dunia. Betul. Tapi banyak yang nggak sadar notice akan hal dan nggak itu. sadar ya kalau ini adalah warisan dari seorang Franklin Delano Roosevelt. Mas Kaisar gimana pendapatnya? Kalau menurut saya, don't avoid the risk yang saya dapat dari Franklin Delano Roosevelt, but manage the risk. Wes, jadi jangan menghindari resiko ya, Mas. Iya, karena resiko itu membuat kita belajar. Iya, iya. Malah membuat kita maju dan Maju. mungkin melahirkan hal-hal baru kayak yang Iya. dilakukan Franklin. Benar. Itu yang keren dari Franklin Delano Roosevelt. Iya, Mas Yu, terima kasih. Mas Kaisar, terima kasih. sama-sama. Ini jadi materi yang menarik dan menjadi pembelajaran. Lesson learn-nya adalah don't afford the risk, but manage the risk. Itu yang penting untuk kita semua. Dari Franklin Roosevelt. Terima kasih, sampai jumpa di Gubuk Sejarah selanjutnya.